Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas final mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Reza Maulana Eskom MT, di mana di dalam tugas final kali ini saya memilih algoritma metode Mora di dalam Sistem Pendukung Keputusan. Sebelum lanjut kepada perhitungan metode Mora, kita harus mengetahui dulu apa sih itu metode Mora. Metode Mora atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis adalah salah satu jenis metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making atau FMADM. Jenis metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode Mora diperkenalkan oleh Browsers dan Zavascas pada tahun 2006. Pada awalnya metode ini diperkenalkan oleh browser sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit dengan multi kriteria. Metode Mora memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Metode ini juga memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dan kriteria yang bertentangan, yaitu kriteria yang bernilai menguntungkan atau kita sebut dengan istilah benefit, atau kriteria yang tidak menguntungkan yang kita sebut dengan istilah cost. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana langkah penyelesaian di dalam algoritma metode Mora. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Langkah kedua yaitu membuat matriks nilai, mewakilkan semua informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Yang ketiga, menentukan matriks normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Browers menyimpulkan bahwa untuk penyebut, pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari setiap alternatif per atribut. Langkah keempat yaitu menghitung nilai optimasi multi-objektif. Untuk optimasi multi-objektif, ukuran yang dinormalisasi ditambahkan dalam kasus maksimasi atau untuk atribut yang menguntungkan dan dikurangi dalam kasus minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan. Selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan nilai ranking dari hasil perhitungan. Nilai alternatif dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal atribut yang menguntungkan dalam matriks keputusan. Dengan demikian, alternatif terbaik memiliki nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Setelah mengetahui bagaimana teori dari metode Mora, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan contoh kasus. Nah, untuk melakukan perhitungan contoh kasus pada metode Mora, di sini saya menggunakan aplikasi Excel, di mana di dalam kasus ini saya memilih perhitungan penentuan alternatif jasa desain logo terbaik dengan metode Mora. Di dalam penentuan alternatif jasa desain logo terbaik, saya menyiapkan beberapa kriteria. Ada 5 kriteria yang saya persiapkan dan juga ada 5 alternatif yang saya persiapkan. Di sini saya menyertakan kode dari setiap kriteria. Kode kriteria yang pertama yaitu C1 untuk konsep dengan atribut benefit dan bobot 28% atau 0,28. Kriteria kedua dengan kode C2, nama kriteria harga, atributnya cost, bobotnya 32% dengan nilai 0,32. Kriteria ketiga atau dengan kode C3, jumlah revisi, atributnya benefit, bobotnya 20% dengan nilai 0,20. Kriteria keempat yaitu C4 durasi pengerjaan cost 15%, bobotnya 0,15. Kriteria kelima atau C5 bonus package atributnya benefit, bobotnya 5% atau 0,05. Sehingga ketika jumlah bobot keseluruhan di total yakni 100%.
Nah, di dalam penentuan jasa alternatif ini, jasa alternatif logo, desain logo, di dalam perhitungan penentuan alternatif jasa desain logo, tentunya kriteria-kriteria yang dipilih adalah saya menggunakan perhitungan penentuan alternatif jasa desain logo terbaik dengan metode Mora, di mana di dalam penentuan alternatif jasa desain logo ini saya menyiapkan 5 kriteria dan 5 alternatif, di mana di dalam langkah yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif, kode untuk kriteria pertama yaitu C1 untuk konsep, atributnya benefit, bobotnya 28% dengan nilai 0,28. Untuk kriteria kedua dengan kode C2 untuk harga, atributnya cost, bobotnya 32% dengan nilai 0,32. Untuk kriteria ketiga dengan kode C3, jumlah revisi, atributnya benefit, bobotnya 20% dengan nilai 0,20. Kriteria keempat C4, durasi pengerjaan, atributnya cost, bobotnya 15% dengan nilai 0,15. Kriteria kelima dengan kode C5, bonus package, atributnya benefit, bobotnya 5%, nilainya 0,05. Sehingga ketika seluruh bobot dijumlahkan hasilnya 100%. Dan untuk alternatif, di sini ada 5 juga. Yang pertama, alternatif kode yang pertama yaitu A1 untuk Rio Purba, A2 untuk Ozan Kreatif, A3 untuk Remexio, A4 untuk Caps Lock, A5 untuk Decograph. Selanjutnya, langkah kedua yaitu membuat matriks nilai, di mana di dalam step kali ini atau langkah kali ini kita menjabarkan masing-masing nilai dari setiap alternatif dan kriteria. Untuk alternatif A1 kriteria C1 nilainya 86, untuk alternatif A1 kriteria C2 nilainya 75, alternatif A1 kriteria C3 nilainya 85, untuk alternatif A1 kriteria C4 nilainya 70, untuk alternatif A1 kriteria C5 nilainya 90. Dan alternatif A2 kriteria C1 nilainya 80, alternatif A2 kriteria C2 nilainya 60, alternatif A2 kriteria C3 nilainya 85, alternatif A2 kriteria C4 nilainya 69, alternatif A2 kriteria C5 nilainya 89. Untuk alternatif A3 kriteria C1 nilainya 86, untuk alternatif A3 kriteria C2 nilainya 76, untuk alternatif A3 kriteria C3 nilainya 88, untuk alternatif A3 kriteria C4 nilainya 72, untuk alternatif A3 nilai C5 nilainya 88. Untuk alternatif A4 kriteria C1 nilainya 87, untuk alternatif A4 kriteria C2 nilainya 75, untuk alternatif A4 kriteria C3 nilainya 86, untuk alternatif A4 kriteria C4 nilainya 73, untuk alternatif A4 kriteria C5 nilainya 88. Dan terakhir untuk alternatif A5 kriteria C1 nilainya 81, untuk alternatif A5 kriteria C2 nilainya 75, untuk alternatif A5 kriteria C3 nilainya 81, untuk alternatif A5 kriteria C4 nilainya 71. Untuk alternatif A5 kriteria C5 nilainya 85. Sehingga untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan matriks yang ternormalisasi. Di mana untuk melakukan perhitungan matriks yang normalisasi kita menggunakan rumus yaitu I8. I8 adalah nilai dari A1 dan C1 yaitu 86. 86 dibagi akar. Akar di dalam Excel menggunakan rumus SQRT. SQRT. I8 dibagi SQRT akar dari I8 kuadrat. I8 kuadrat adalah 86. 86 kuadrat ditambah I9 kuadrat 80, ditambah 86 kuadrat, ditambah 87 kuadrat, ditambah 81 kuadrat untuk nilai C1. Untuk C2 begitu seterusnya, yaitu J8. J8 adalah nilai 75 dibagi akar dari nilai 75 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 76 kuadrat ditambah 75 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Untuk C3 juga sama seperti yang sebelumnya yaitu K8. K8 adalah 85
85 dibagi akar dari 85 kuadrat ditambah 85 kuadrat ditambah 88 kuadrat ditambah 86 kuadrat ditambah 81 kuadrat sehingga menghasilkan nilai 0,447. Untuk C4, normalisasi C4 yaitu rumusnya L8. L8 adalah nilai dari 70 dibagi akar dari 70 kuadrat ditambah 69 kuadrat ditambah 72 kuadrat ditambah 73 kuadrat ditambah 71 kuadrat sehingga menghasilkan nilai 0,441. Untuk A1C5 di sini M8. M8 itu nilainya 90. 90 dibagi akar dari 90 kuadrat ditambah 89 kuadrat ditambah 88 kuadrat ditambah 88 kuadrat ditambah 85 kuadrat sehingga nilainya adalah 0,457. Nah, langkah yang dilakukan oleh alternatif A1 untuk normalisasi kriterianya ini sama dengan A2. Hanya saja yang membedakan kalau tadi di sini di A1 kriteria C1 itu I8, di sini untuk A2 C1 itu dia menggunakan I9, angka yang ini. Begitupun seterusnya. Jadi untuk normalisasi A2 dia menggunakan angka yang di sini. Dan begitupun seterusnya. A3 menggunakan angka yang di sini, A4 menggunakan angka yang di sini, A5 menggunakan angka yang ada di sini. Setelah melakukan perhitungan matriks yang ternormalisasi, setelah melakukan perhitungan tahapan yang setelah melakukan tahap perhitungan matriks yang setelah melakukan perhitungan setelah melakukan tahap perhitungan matrik yang ternormalisasi, selanjutnya kita lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap perhitungan nilai optimasi, yaitu normalisasi dikali bobot. Nah, ini adalah tabel dari normalisasi dikali bobot. Pertama kriteria kita jabarkan C1, C2, C3, C4, atributnya juga sesuaikan dengan data yang ada di awal, benefit, cost, benefit, cost, benefit. Untuk bobotnya diambil dari sini. Bobot kriteria C1 0,28, C2 0,32, begitupun seterusnya. Sehingga di dalam alternatif A1 itu dia menggunakan rumus if sama dengan if P8 sama dengan cost, yakni min 1 dikali I8 dikali P9. I8 dikali P9. Nah, ini artinya adalah jika P8 bernilai cost, jika P8 berarti ini. Nah, di sini P8 bernilai benefit. Jika P8 bernilai cost, maka dia di min 1 dikali I8. I8 itu adalah ini. I8 dikali P9. P9 itu adalah nilai dari bobot benefit C1. Jadi jika P8 bernilai cost, maka dia min 1 dikali I8 dikali P9. Jika tidak, dia tidak dikali min 1. Jadi hasilnya positif. Nah, di sini hasilnya 0,128. Kita selanjutnya ke A1 kriteria kedua. Nah, karena kriteria kedua ini bernilai cost, sama dengan rumus yang tadi, jika Q8, Q8 ini, Q8 bernilai cost, maka min 1 dikali J18 dikali Q9. J18 adalah nilai ini, 0,463 dikali 0,32. Karena dia bernilai cost, maka min 1 dikali 0,463 dikali 0,32. Hasilnya adalah min 0,148. Nah, ini juga untuk kriteria alternatif pertama, kriteria ketiga, rumusnya sama. Jika R8 berarti ini bernilai cost, dia di sini nilainya adalah benefit, sehingga dia tidak dikali min 1. Hasilnya 0,089. Nah, untuk alternatif pertama, kriteria keempat, normalisasi dikali bobotnya, yaitu jika S8 berarti ini.
bernilai cos. Nah, di sini nilainya cos. Maka min 1 dikali L18. L18 berarti ini 0,441 dikali 0,15. Hasilnya min 0,66. Begitupun dengan C5. C5A1. Jika T8 berarti ini bernilai cos, di sini nilainya benefit. Berarti dia M18 dikali T9. M18 0,457 dikali 0,05. Hasilnya 0,023. Nah, total nilai ini didapatkan dari penjumlahan hasil dari A1 kriteria C1, C2, C3, C4, C5 dijumlahkan keseluruhan. Dia menggunakan rumus sama dengan sum P10 hingga T10. P10 ini, T10 ini. Ditotalkan jumlahnya 0,026. Nah, begitupun seterusnya. Untuk A2 menggunakan perhitungan yang sama tadi. Hanya saja yang membedakan dia adalah angkanya ke bawah. Untuk yang tadi di A1 dia menggunakan I18 ini. Kalau di A2 dia menggunakan I19. Begitupun seterusnya hingga mendapatkan nilai 0,048. Untuk A3 mendapatkan nilai 0,025. Untuk A4 sama dengan perhitungan sebelumnya mendapatkan nilai 0,025. Untuk A5 dia mendapatkan nilai 0,012. Sehingga pada tahap selanjutnya yaitu tahap rankingan. Nah, alternatif sudah bisa kita lihat di sini. Untuk alternatif A1 hasilnya diambil yaitu 0,026 didapatkan dari nilai ini, A2 didapatkan dari 0,048 nilai dari hasil optimasi, A3 juga 0,025 hasil dari optimasi, sehingga ketika dilakukan perankingan menggunakan rumus rank sama dengan rank P19. P19 berarti ini 0,026, P19 hingga P23. Dia melakukan perankingan otomatis menggunakan rumus Excel. Didapatkan skor ranking dengan urutan. Untuk A1 dia ranking kedua, A2 dia ranking ke-1, A3 ranking ke-4, A4 ranking ke-3, A5 ranking ke-5. Di mana A2 ini kalau kita lihat kode alternatif adalah Ozon Kreatif. Sehingga berdasarkan perhitungan SPK menggunakan metode Mora, maka alternatif terbaik berdasarkan perankingan nilai pada kasus ini adalah A2 dengan nilai 0,048. A2 adalah Ozon Kreatif. Jadi untuk perhitungan penentuan alternatif jasa desain. Jadi untuk perhitungan penentuan alternatif jasa desain logo terbaik yaitu didapati alternatif Ozon Kreatif sebagai desain logo terbaik. Nah, sebenarnya ada cara lain atau cara yang lebih singkat untuk perhitungan metode Mora. Kita lanjut ke page kedua. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan dulu sebenarnya ada cara lain untuk ini kan ada 5 langkah di dalam perhitungan menggunakan metode Mora pada kasus ini. Nah, kita juga bisa melihat ke halaman kedua, yaitu dengan kasus yang sama, kriteria dan alternatif yang sama, namun di sini mungkin lebih ringkas, yakni untuk inisiasi kriterianya sama seperti yang sebelumnya, alternatifnya juga sama seperti yang sebelumnya, matriks nilainya di sini sama seperti yang sebelumnya tadi di yang pertama 86, 75, 85, 70, 90. Sama halnya dengan yang di sini. Kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada halaman ini kita langsung mencari hasil bagi. Hasil bagi dari hasil kuadrat dari I8 kuadrat. I8 kuadrat adalah A1 C1 86 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 86 kuadrat ditambah 87 kuadrat ditambah 81 kuadrat. Sehingga hasil dari penjumlahan kuadrat tadi kita akarkan dengan rumus SQRT, didapati hasil C1 sama dengan 187.941.
Begitupun dengan C2 dengan rumus yang sama, yaitu akar dari penjumlahan kuadrat 75 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 76 kuadrat ditambah 75 kuadrat ditambah 75 kuadrat, hasilnya adalah 162.022. Begitupun dengan C3 sama dengan rumus yang tadi, hasilnya 190.134, C4 158.792, C5 196.810. Nah, sehingga untuk step selanjutnya itu langsung ke tahap perankingan. Untuk alternatif A1 nilainya didapatkan dari I8. I8 berarti adalah ini. I8. I8 adalah 86 dibagi 86. I8 dibagi I16. 86 dibagi 187.941 dikali F7. F7 adalah nilai bobot 0,28 dikurangi. Kenapa dikurang? Karena untuk kriteria selanjutnya adalah cos, sehingga dia dikurang. J8. J8 berarti 75. 75 dibagi I17. I17 adalah ini 162.022 dikali F8. F8 adalah 0,32 ditambah. Nah, ditambah. Kenapa ditambah? Karena kriteria selanjutnya adalah benefit. Jadi, ketika kriteria selanjutnya adalah cost, maka dia dikurang. Ketika kriteria selanjutnya adalah benefit, maka dia ditambah. Nah, ditambah K8. K8 itu berarti 85. 85 dibagi I18. I18 adalah 190.134 dikali F9. F9 adalah 0,20 dikurangi karena nilainya adalah cos, dikurangi L8. L8 adalah 70. 70 dibagi 158.792 dikali 0,15 ditambah. Kenapa ditambah? Karena benefit. Selanjutnya M8. M8 adalah 90 dibagi I20. 90 dibagi 196.810 dikali F10. F10 adalah dikali F11. F11 adalah 0,05 sehingga hasilnya didapati 0,026 untuk alternatif pertama. Begitupun dengan alternatif kedua dengan rumus yang sama. Hanya saja yang membedakan dia menggunakan alternatif kedua. Kalau tadi kita perhitungannya di sini menggunakan alternatif pertama keseluruhan, di alternatif kedua mengikuti juga menggunakan alternatif kedua. Alternatif ketiga juga menggunakan A3. Alternatif keempat juga sama. Yang membedakan adalah dia menggunakan data dari alternatif keempat. Sehingga ketika dilakukan perankingan, hasilnya sama dengan rumus yang tadi. Sama dengan rank L17. L17 adalah ini 0,026. Dirankingkan L17 hingga L21. Nah, L21 di sini. Didapati hasil untuk alternatif pertama ranking 2, alternatif kedua ranking 1, alternatif ketiga ranking 4, alternatif keempat ranking 3, alternatif kelima ranking 5. Jadi untuk halaman yang pertama, perhitungan mora yang 5 langkah tadi, itu hasilnya sama dengan perhitungan mora dengan cara yang kedua. Hasilnya sama-sama menghasilkan nilai alternatif terbaik yaitu A2 dengan nilai 0,048. Nah, setelah melakukan perhitungan mora, selanjutnya kita akan mengetahui apa keunggulan dari metode mora. Nah, keunggulan metode mora sendiri telah diamati bahwa metode ini sangat sederhana, stabil dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode yang lain, metode mora bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan.
Keunggulan metode Mora yaitu mempunyai konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, mempunyai komputasi yang lebih efisien. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Nah, selain keunggulan dari metode Mora, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih kekurangan dari metode Mora. Nah, ada beberapa kekurangan dari metode Mora. Yang pertama adalah hasil yang diperoleh tergantung pada bobot yang diberikan untuk setiap tujuan, sehingga hasilnya bisa berbeda jika bobotnya diubah. Yang kedua adalah tidak dapat menangani kriteria yang tidak dapat diukur secara numerik. Yang ketiga adalah tidak dapat menangani kriteria yang saling bergantung. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Metode Mora merupakan salah satu metode SPK yang cukup populer digunakan dalam pengambilan keputusan multi-objektif karena kemudahannya dalam penanganan dan fleksibilitasnya dalam menangani jenis kriteria yang ada. Selain itu, metode Mora juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam problem pengambilan keputusan yang rumit dengan multi kriteria. Namun di samping kemudahannya ada beberapa kelemahan dari metode More juga seperti tidak dapat menangani kriteria yang tidak dapat diukur secara numerik. Hasil yang diperoleh tergantung pada bobot yang diberikan untuk setiap tujuan, sehingga hasilnya bisa berbeda jika bobotnya diubah. Oke, demikian hasil presentasi tugas final mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sudah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.